Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ngaji kajian manakib babat Jepara Selendang Sutra Jawa tentang malaikat. Jika kita ingin mengetahui beda amalia dengan ibadah, kita harus mengenal dulu malaikat dan tugas-tugasnya. Kata malaikat itu sama seperti kata organisasi. Kita umpamakan malaikat itu tentara. Kita diwajibkan mengenal malaikat 10. Bukan berarti malaikat itu jumlahnya ada 10. Begitu juga kita mengenal kata tentara. Bukan hanya satu tentara. Lalu tentara itu ada pangkat 10. Berarti bukan tentara itu ada 10. Tapi setiap nama itu ada anggotanya banyak sekali. Contohnya malaikat Jibril. Itu bukan hanya ada satu malaikat. Begitu juga dengan jenderal. Itu bukan hanya ada satu jenderal, tapi ada banyak sekali. Mari kita mengenal malaikat beserta tugasnya agar kita bisa membedakan antara amalia atau hablum minan nas, hubungan antara makhluk dengan makhluk berbeda dengan ibadah menyembah Allah atau hablum minallah, dan faham cara taubat sesuai dengan dosa. Yang pertama, malaikat Jibril. Selama ini kita mengenal malaikat Jibril bertugas menurunkan wahyu, memberikan kabar gembira. Tapi malaikat Jibril ini nama satuan tugas. Malaikat Jibril ini bukan hanya satu, tapi banyak sekali sesuai dengan jumlah yang dihisap. Karena tugas malaikat Jibril ini ada yang bertugas untuk menghisap amalia dolim atau menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kita ambil contoh, wanita muslim diwajibkan menutup aurat agar mudah dikenali dan tidak diganggu. Kata agar ini hisab. Mudah dikenali dan tidak diganggu ini pahalanya, atau disebut rahmat rizki. Jika ada wanita pergi ke pasar, tidak menutup aurat, telanjang bulat, maka malaikat Jibril akan menghisap yang disegerakan di dunia. Berupa wanita tadi mendapat adab dikatakan sebagai orang yang tidak sopan, orang gila, maka akan diganggu. Cara taubat dari dosa dolim ini tidak bisa setelah orang telanjang lalu minta maaf kepada orang lain, maafkan aku, lalu tobat kepada Allah, ya Allah ampunilah aku telanjang di pasar. Tidak bisa. Hilangnya tobat dolim adalah minta maaf kepada diri sendiri dengan berbuat adil, yaitu dengan memperbaiki diri, menutup aurat. Yang kedua, malaikat Mikail mempunyai tugas selama ini kita kenal sebagai pembagi rezeki. Rezeki adalah sesuatu yang kita miliki dan bisa dinikmati. Contohnya tadi, ada orang berbuat adil atau menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai adat budaya lokal. Ada wanita pergi ke pasar telah menutup aurat dengan bagus. Maka wanita tersebut akan mendapat pahala rahmat rezeki dunia berupa dikenali sebagai wanita yang soleha, wanita yang sopan, maka tidak akan diganggu. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil mempunyai tugas untuk menghisap dunia. Jika dunia telah rusak, maka malaikat Israfil akan segera menghisap dengan meniupkan trompet. Maka hancurlah dunia ini, maka terjadi kiamat. Cara taubatnya adalah dengan merawat dunia ini, jangan sampai rusak. Lalu yang keempat, malaikat Israel mempunyai tugas untuk menghisap nyawa makhluk hidup. Jika badan seseorang telah rusak, maka malaikat Israel ini akan segera mencabut nyawanya. Cara taubatnya adalah dengan merawat badan, merawat kesehatan, berobat.
Lalu yang kelima, malaikat mungkar mempunyai tugas untuk menghisap amalia fahsa atau niat yang buruk. Jadi, perbuatan adil ataupun dolim, jika niatnya buruk, maka akan dihisap oleh malaikat mungkar di alam kubur, lalu mendapat adab di akhirat kubur. Contohnya, ada wanita pergi ke pasar, telah menutup semua auratnya adalah adil. Tapi jika niatnya agar dikatakan sebagai wanita soleha, lalu saat mencopet ini aman, niat buruknya ini akan dihisap oleh malaikat mungkar di alam kubur dan akan mendapatkan adab kubur. Cara taubatnya, tidak bisa minta maaf kepada diri sendiri. Aku telah berniat jelek. Ataupun taubat kepada Allah. Ya Allah, aku telah berniat jelek, ampunilah, nggak bisa. Taubatnya adalah kepada makhluk yang diniati jelek. Jadi kalau dia ini tadi mencopet, maka dia harus minta maaf kepada yang dicopet. Karena ini amalia, hubungannya antara makhluk dengan makhluk. Yang keenam, malaikat nakir bertugas untuk menghisap amal soleh atau niat bagus. Meskipun perbuatannya itu dolim telah dihisap oleh malaikat Jibril dengan diberi adab disegerakan di dunia. Tapi kalau niatnya bagus, maka dinamakan amal soleh, tetap akan mendapatkan pahala di alam kubur yang bernama rahmat kubur. Lalu selanjutnya malaikat raqib ini mempunyai tugas untuk mencatat amal soleh. Jadi kalau orang mempunyai niat bagus dicatat oleh malaikat raqib. Setelah yang dicatat tadi sudah wafat, catatan diserahkan oleh malaikat raqib kepada malaikat nakir di alam kubur. Sekarang kedelapan, malaikat atid. Malaikat atid mempunyai tugas untuk mencatat amal fahsa. Jadi kalau ada orang itu punya niat jelek-jelek, dicatat oleh malaikat atid. Setelah yang dicatat wafat, catatan diserahkan malaikat atid kepada malaikat mungkar. Jadi jumlah malaikat mungkar atau malaikat raqib atau atid di sebelah kanan dan di sebelah kiri ini bukan hanya satu, tapi setiap manusia itu punya malaikat raqib dan atid. Lalu nomor 9, malaikat malik yang bertugas untuk menghisap mungkar. Mungkar adalah lalai melaksanakan ibadah rukun Islam atau melaksanakan ibadah rukun Islam tidak sesuai dengan syarat rukunnya. Taubat dari mungkar ini tidak bisa kepada diri sendiri. Aku tidak sholat, maafkanlah tubuhku. Aku tidak, atau minta maaf kepada tetangga. Aku tidak sholat, maafkanlah tetanggaku. Tidak bisa. Taubat dari mungkar adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hubungannya mungkar ini dengan ibadah itu hubungannya hablum minallah. Jadi minta maaf kepada Allah, lalu melaksanakan ibadah, memenuhi syarat rukun ibadah. Yang ke-10, malaikat Ridwan mempunyai tugas untuk menghisap taat ibadah. Jadi orang yang taat ibadah itu, ibadah wajib itu hanya ada di rukun Islam saja. Ibadah sunat adalah ibadah yang menyertai rukun Islam. Contohnya, sholat fardu, ini wajib. Ibadah sunat yang menyertai ada sholat rawatib, haji itu wajib. Ibadah sunat yang menyertai namanya umroh. Ini yang menghisap namanya malaikat Ridwan di akhirat kiamat. Pahalanya namanya rohim. Jadi kalau amaliyah dunia adil, pahalanya namanya rahmat rezeki. Niat soleh, pahalanya di akhirat kubur namanya rahmat kubur. Sedangkan untuk ibadah pahalanya bukan rahmat tapi rohim.
Dengan mengetahui tugas malaikat, cara tobat, jenis hisab, maka kita dengan jelas akan memahami beda amaliyah dengan ibadah. Karena mencampur aduk antara amaliyah menjadi ibadah. Contohnya kerja. Kerja agamanya apapun itu namanya perbuatan adil. Di dunia akan mendapatkan pahala oleh malaikat Mikail, namanya rahmat rizki. Jika niatnya bagus agar kalau dapat rezeki nanti untuk ibadah, maka di alam kubur akan mendapat pahala namanya rahmat kubur. Tapi jika belum melakukan ibadah rukun Islam, maka tidak ada pahala di akhirat kiamat. Kalau amaliyah kerja, yaitu amaliyah hablum minan nas, hubungan antara makhluk dengan makhluk, dianggap sebagai ibadah, menyembah Allah, hablum minallah. Kerja hubungannya antara karyawan dengan bos dianggap sebagai ibadah. Karyawan menyembah bos, maka hukumnya bisa syirik. Dengan mengetahui tugas hisab malaikat, beda amaliyah dengan ibadah dan cara tobat, semoga kita bisa naik kelas dari yang salafi ke naik kelas makrifat, dari yang makrifat menuju kelas hakikat dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.